Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua dan partner gua. Halo? Hari ini gua mau bahas tentang Israel versus Iran yang lagi viral di Timur Tengah. Beritanya udah kemana-mana. Nah, gimana nih, Bang Andre? Israel dan Iran ini kan sekarang lagi memanas nih, sehingga Nah, si Donald Trump ini sekutunya Israel, ya Amerika ini udah mulai memanas nih. jadi teman-teman per hari ini tuh soal Israel dan Israel dan Iran. Nah, Per hari ini tuh video ini dibuat Amerika tuh udah ikut campur lah. Jadi tapi gue pengen coba kita flashback dulu ke belakang. Gue mau nanya dulu nih sama lo. Lo tau gak permasalahan awalnya Iran sama Israel? Mereka tuh kenapa tiba-tiba Israel bisa ngirim rudal ke Iran awal mulanya? awal mulanya. Jadi awal mulanya Israel versus Iran ini kan udah banyak berita ya informasinya tuh. Jadi si Hamas ini dari Palestina ini kan dia sempat ibaratnya kayak bersandar lah di negara Iran nih, bersembunyi lah. Nah, jadi Israel menyerang Hamas ini dia mengenai warga sipil, sebenarnya menargetkan Hamas ceritanya itu. Jadi sehingga ketika si Israel itu menyerang Hamas, nah otomatis kan dia kena sekitaran dengan kayak warga sipil Iran, benar nggak gitu kan? Nah makanya Iran bersikeras untuk membalas serangan Israel. Sebenarnya kan kalau itu kan dari pandangan lu ya, dari informasi yang kalau dari informasi yang gue tahu tuh, jadi petinggi-petinggi dari Iran ini, terutama full lah petinggi-petinggi Iran ini ternyata mereka tuh dari zaman dulu tuh yang ternyata support ke Hamas. Bukan Hamas doang, ada beberapa tuh gue lupa namanya tuh. Ada dua lagi tuh tim-tim pemberontak. Jadi Iran tuh salah satu tempat mereka dilatih. Jadi Hamas ini dilatihnya di Iran, disupportnya sama Iran, pokoknya dipersenjatai sama Iran lah, dan untuk kemerdekaannya Palestina. Nah, jadi belakangan ini tuh udah mulai rame nih. Iran itu lagi mencoba buat ngembangin senjata nuklir. Kalau dilihat secara ininya, prosedurnya Iran memenuhi prosedur yang ada di dunia lah. Jadi dia kalau dia mau ngembangin nuklir tuh dia harus dia harus konfirmasi dulu ke ada tuh satuan namanya IAEA tuh. Tahu bacanya gimana tuh? Itu tuh nanti tim-tim itu tuh yang ngecek nih nuklirnya udah sampai mana nih negara ini ngembangin nuklir. Kemungkinan Israel tuh takut. Takut kayaknya kalau sampai Iran nih berhasil ngembangin nuklir, Iran ngembangin nuklir, yang ditakutin tuh takutnya kayaknya nanti Iran tuh ngemodalin Hamas. Karena kan selama ini dia yang support nih. Kayaknya takutnya support Hamas senjata nuklir. Jadi Israel udah mulai ketakutan nih. Jadi awal mula serangannya tuh dia langsung ngincer petinggi-petingginya kan, petinggi-petinggi Israel lah, petinggi-petinggi Iran yang kemungkinan berkaitan sama Hamas. Jadi kemungkinan petinggi-petinggi Iran ini yang pertama diserang tuh berkaitan sama Hamas, makanya diserang sama Israel. Cuma kita kan tahu tuh langsung dibales, selang 1 hari langsung dibales tuh sama Iran. Kalau menurut lo gimana tuh lu ngelihatnya tuh, kita ngelihatnya dari sisi ini dulu deh, dari sisi persenjataan perang sekarang tuh, kita bisa ngeliat tuh dari Iran sama Israel tuh gimana tuh cara perangnya tuh. Menurut lu gimana tuh, maksudnya menurut lu udah secanggih ini nih perangnya nih? Nah kan sekarang posisinya kan Iran sama Israel kan ini kan balas-balasan ya. Jadi Israel yang balas ke Iran balas ke Israel gitu kan.
dengan senjata rudal balistiknya tuh yang lumayan besar juga kan, ya, sampai 1 ton itu. hampir 1 ton gitu kan. Itu lumayan, kalau kena warga sipil lumayan juga kan buat anak. Hancur itu Tel Aviv kan, hancur Iya, parah itu. ya tembak sama ya dibalas lagi juga sih sebenarnya sama Ya. Israel sama Iran gitu kan, ke Balas-balasan kotanya, lah. kota apa sih namanya, Iran kota apa ya itu tuh apa namanya, Ten apa sih? Tel Aviv mah di Tel Aviv. Israel. Bukan. Israel. Tel Aviv itu mah. Iya, tapi Israel. Ya bukan. Ya pokoknya dia Israel tuh nyerang ibu kotanya si Iran gitu kan. Nah, makanya Iran ini balas dendam nih untuk nyerang Israel kembali. Ya. Petinggi Iran ini Khamenei pokoknya siapa gitu. Petinggi siapa? Petinggi Iran. Ya, Nah, apa tuh dia? Dia tuh jadi posisinya dia pernah berpidato bahwa Zionis ini Islam ini tidak takut pada Zionis. Betul. Ya. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk menyerang Israel untuk dari si rudal balistik ini nih, ya kan, untuk menghancurkan Iran. Sekarang udah mulai ke kota-kota, ibu kota kan, biar kena warga-warga sipil gitu kan. Nah, beberapa minggu yang lalu nih, nggak minggu lagi sih, 3 hari yang lalu lah, Israel sama Iran kan udah mulai memanas, dan akhirnya kita dibuat heboh juga nih sama Amerika nih, masih kakek Ya, kakek tua. Per hari inilah. Per hari ini kita udah dibuat panas nih, ketar-ketir juga nih kan, kalau misalkan terjadinya Amerika benar-benar support ke Israel nih, ini sekutunya Iran nih, bahaya nih kalau ikut campur. Kita gini deh, coba kalau misalnya ternyata perang dunia ketiga terjadi nih, kita bisa ngelihat persenjataan yang ada nih. Anjir, jangan sampai lah. Enggak, kita bisa lihat lah. Cuma kita lihat kesiapan Indonesia nih. Menurut lu, kalau Indonesia diserang dengan lu, kita kan banyak lah melihat tuh rudal. Amit-amit Indonesia video-videonya. Enggak, kita bahasnya dari segi militer ya. Iya. Kira-kira kita mampu nggak nih? Kalau kita kan bisa melihat tuh rudal. Kemarin aja, kalau dari cara perangnya aja, Israel itu punya pelindung daerah. Pertahanan. Mereka punya pertahanan. Ya. Cuma dari pihak Iran kan pinter tuh. Dia nerbangin drone dulu, masuk, pertahanannya nyerang drone, rudalnya masuk. Rudalnya masuk. Kira lolos dah tuh. Nah, akhirnya kan lolos tuh. Jadi kan defense-nya kan mau nggak mau, kalau rudal itu kan defense-nya harus ditabrakin sesuatu kan. Iya, betul. Berarti harus. Nah, menurut lu gimana tuh kalau Indonesia lah misalnya kita dikirim rudal, gimana nih menurut lu kesiapan militer Indonesia mampu nggak nih? Karena jangankan rudal, sembako aja nggak tepat sasaran. Gimana coba tuh lu? Sembako aja nggak tepat sasaran, gimana mau ngincer rudal? Rudal harus tepat sasaran. Sebenarnya gimana ya? Kalau dibilang, kalau amit-amit ya Indonesia diserang gitu kan sama negara-negara yang Eropa gitu, ya kan, yang gak suka gitu. Tapi gimana ya? Kalau misalkan kita diserang, jadi bingung juga ini. Ini pertahanan Indonesia kan sebenarnya emang ya sekarang ini udah mulai kuat gitu kan. Cuma kalau misalkan kayak apa namanya? Ya itu nangkis rudal itu gimana, defense dari rudal itu? Gimana tuh kan? Ya. Kita sih emang non blok ya, posisi kita non blok. Berdiri kaki sendiri. Ya, kita tidak berpihak kemanapun lah. Ya. Kita berpihak dengan kedamaian. Betul. Karena presiden kita ini kan orangnya berdamai dengan dunia. Dia lebih bermasyarakat lah. Oh, itu kesiapannya menurut lu siap nggak? Kalau per hari ini aja kita bikin video. Menurut lu siap atau enggak? Kalau Indonesia ya? Kemarin sih gue ngeliat dari video-videonya itu kan TNI kan sekarang lagi mempersiapkan kayak ketika nanti diserang gitu kan. Dia kayak membuat pertahanan gitu, ngeliat berita, bikin pertahanan gitu, dia sedang merancang pertahanan gitu. Tapi ya namanya Indonesia kan, kita kan jauh sih jauh gitu kan. Cuma menurut lu siap atau enggak? Kalau menurut gua sih kurang siap.
Kalau dari kacamata lu tuh ya, Kalau kurang siap. kacamata gue kurang siap. Ya, Kalau mudah-mudahan. korupsi siap. Ya, Kalau masalah Indonesia, kalau masalah duit siap. siap. Cuma kalau masalah perang siap. Menurut gue. Kita masih kalah teknologi sih. Iya benar, teknologi. Ya, betul. Nah, jadi kita balik lagi nih ke topik nih. Jadi tentang Israel dan Iran kan. Iya. Beberapa hari lalu masih balas-balasan nih. Iya. Serang. Semua negara-negara kuat, Cina, Rusia, Amerika mengingatkan jangan nuklir, jangan Iya, pakai betul. nuklir. Kalau bisa dinegosiasi, bernegosiasi. Tapi Iran sebenarnya gini deh. Jadi sebenarnya Presiden Rusia itu Vladimir Putin itu sudah berpidato. Dia itu belum dapat arahan gitu. Maksudnya bukan arahan sih, kayak sinyal dari Iran bahwa Iran itu minta tolong ke Rusia. Ya, karena balas ke Israel. belum kan posisinya, karena kan Ngeri anjir kalau gitu. Rusia kan nunggu. Bukan Rusia nggak mau tiba-tiba ikut campur, ikutan Itu jadi- ribut, nggak mau. Iya, itu jadi. Ya dia tetap ada di belakangnya Iran bareng Cina. Mereka nunggu nih. Kan udah mulai rame nih belakang ini. Semua negara-negara gede udah pada ngingetin perang, kalau bisa negosiasi. Kemarin tiba-tiba Donald Trump bikin statement. Iya. Dikasih waktu dalam 2 minggu, kalau misalnya nggak ada negosiasi dan nggak ada hasil, bakal dikirim nuklir. Iya. Ternyata sebelum dari kejadian dia ngomong itu 24 jam malah setelah dia ngomong itu, dia langsung ngirim rudal. Bom dia. Ya, dia Apa bomnya apa ya? F35 apa gitu kalau salah bom. dia sistemnya pakai pesawat. Iya benar. Ya B2 tuh pakai pesawat. Lewat atas inilah. Dia ngincer titik-titik yang bisa dibilang titik-titik uraniumnya lah. Iya. Katanya tempat-tempat Iran bikin senjata nuklir nih, Iya. yang diincer. Dan ternyata kalau bisa dilihat hari ini rame, Parlemen Amerika menyatakan nggak ada dari satupun menteri-menteri semua di Amerika menyetujui serangan ini. Iya, benar. Jadi ini sepihak nih Donald Trump yang nyerang nih. Emang kakek-kakek tua ini kadang-kadang kalau bisa bilang, Mbak. Kenapa jadi bagus? Soalnya posisinya nih kalau misalkan ini emang sebenarnya ya mentang-mentang dia presiden gitu kan, dia bisa seenaknya gitu kan memerintahkan militer Amerika untuk menyerang Iran gitu kan. Sedangkan dari ya itu bisa dibilang tadi yang pemerintahan Amerika kan dari Partai Demokrat ya kalau salah ya, DPR-nya itu kalau salah, ya itu yang bisa tidak menyetujui gitu kan. Ya bukan dari pihak Parlemen Amerika tuh bilang pokoknya ini bukan keputusan parlemen. Betul. Ini keputusan Donald Trump sendiri. Ya, sendiri ya. Nah ternyata dari pihak Iran merespon bahwa semua yang berbau Amerika dibantai, musuh Iran. Menurut lo gimana nih kebijakan kakek-kakek ini nih? Jadi ini udah mulai kemana-mana nih perangnya nih, gara-gara kakek ini udah mulai ikut campur. Kalau menurut gua, dia tuh mau ngebuktiin kayaknya sama semua negara bahwa Amerika tuh negara yang kuat. Mereka bisa tenangin dua negara yang lagi konflik lah, karena kemarin sempat dengar tuh Donald Trump tuh diangkat tuh jadi duta perdamaian masalah Pakistan sama India. Cuma kan ini kan beda ya, maksudnya segmennya beda nih. Dari pertama yang nyerang tuh Israel duluan, terus tiba-tiba sekarang Donald Trump ikutan nyerang Iran juga. Jadi ini tuh ibarat kata ada dua orang berantem, terus dipisahin sama abang-abangan, tapi cuma satu yang dipukul nih. Iya, kan gak terima pasti kan. Sedangkan dia juga punya abang-abangan lain nih, ya kan. Nah itu bahaya tuh. Kita tahu sendiri lah di belakang Iran ada Rusia sama Cina lah, dua negara besar. Jangan lupa
Korea Utara. Ya, Hijau ya tuh. betul. Ada beberapa negara besar yang menurut gua Support Iran juga. bahkan enggak ya support, bahkan cuma menurut gua tuh ada beberapa negara besar ini tuh yang bahkan bisa nyaingin Amerika menurut gua. Dari segi senjata nuklir Amerika udah kalah sama Rusia. Rusia nomor 1 sekarang. Ekonomi sama China udah mulai. Ya, ekonomi udah mulai dibalap nih sama mulai Cina. bersejajar lah. Ya. Sekarang akhirnya kan gara-gara si Donald Trump kelakuannya dia kemarin, sekarang udah mulai nih ngerambah nih. Apa tuh? Perairan di stop. Oh ya, minyak jadi bumi minyak bumi udah mulai sulit nih. Iya, jadi sama Iran udah mulai dibantai nih. Iya. Lu ya udah perairan Iran kan ternyata kan 20% apa minyak bumi dunia tuh berputar tiap hari dari situ tuh. Iya. 20%. Dan sekarang di stop nih perairannya nih, nggak bisa. Gue baca berita pun Indonesia sih ngomong untuk Indonesia aman karena Indonesia kemungkinan nyari jalur alternatif lain. Tapi Eropa kemungkinan kesusahan minyak nih. Iya. Tapi kan bisa jadi kita juga kebakalan kesusahan minyak, ya kan? Rembet kemana-mana. Gimana nih Donald Trump nih? Kita, aduh pusing juga nih. Yang kakek-kakek tua itu emang kadang-kadang suka bikin gebrakan-gebrakan yang brengsek juga sih. Sebenarnya mentang-mentang dia negara maju gitu kan, Amerika ini emang kadang-kadang dia tuh nggak mau kalah ya. Nggak mau kalah, bukan sebenarnya nggak mau kalah sih. Dia tuh sebenarnya emang pengen menengahkan gitu kan, rencananya menengahkan gitu kan. Menurut gua sih caranya salah. Menurut caranya salah karena dia udah ngebom dia ngebom ini uraniumnya nuklir Iran kan. Ya, kalau menurut mereka tuh tempat pengembangan nuklirnya lah. Uranium kalau bisa dibilang kayak Manhattan. Sama radioaktif. Iya benar radioaktif, tapi ternyata nggak ada tuh. Kan jadi nuklir, nanti jadi hijau. Nah, jadi hijau benar. Jadi Cerberus dah. Yang pada kena nanti jadi hijau. Nah, yang pernah main RF online juga tahu nih. Abis war nambang dapat uranium kan segala macam. Bikin senjata jadi Cerberus. Tapi dari pemerintahan Iran tuh tetap nggak mau kalah nih. Statementnya dia bahwa infonya dari Amerika, dari Donald Trump ini sudah mengebom uranium nuklir Iran. Ya kan? Sedangkan statementnya dari Iran bahwa tidak terjadi radioaktif. Nggak kenal lah. Nggak kena. Berarti Iran sebelum udah geser kali ya? Enggak kan kalau kita lihat gitu kan, maksudnya kalau kita lihat dari dua pandangan nih, dua pandangan. Misalnya lu bagian nyerang gue nih, lu pasti bilang dong, gue serang kena tuh. Nah, gue sebagai yang diserang gue ngomong dong, enggak, gue bertahan nggak kena, gue pasti begitu. Iya, betul. Jadi kan kalau kita lihat kan posisinya bunkernya tuh ada di bawah tanah kan. Kalau kita lihat dari gambar-gambar medianya tuh cuma bolong kan. Tapi ngeri juga anjir itu bomnya dari Amerika. Ngeri juga bisa ya ledakannya sampai ke bawah. Enggak, jadi dia posisinya kalau lu ngelihat ilustrasinya tuh dia nggak langsung meledak. Oh, turun ke bawah. Dia turun ke bawah dulu 60 meter sampai ke bawah baru meledak. Nah, cuma kan indikasinya kan pertanyaannya itu si bom itu kan posisinya turun ke bawahnya itu dia gimana ya? Ya mungkin kan nggak tahu ada gerigi kayak bor mungkin. Apa emang posisinya nuklir yang di uranium itu di posisinya emang ada sampai ke bawah kayak tambang gitu. Jadi ada di bawah, enggak, posisinya tuh si rudalnya tuh bikin bolong tanah, jadi bolong masuk, dia turun dulu pelan-pelan baru sampai bawah meledak. Cuma posisinya kan kalau dilihat dari posisi ledakannya tuh harusnya ya, kalau logika gua aja nih, harusnya kalau posisinya kena harusnya udah nggak bolong, harusnya jeblos ya enggak, karena kan bangunannya kan harusnya beton dulu nih, beton kan, baru tanah. Nah itu kalau menurut gua nggak kena tuh. Jadi kalau si satuan nuklir itulah, persatuan nuklir apa sih itu yang IAEA itu, kalau dia ngomong di lokasi itu udah nggak ada uraniumnya, jadi radioaktifnya itu udah nggak ada, karena uranium kan bisa dicek tuh karena dia ada radioaktifnya, udah nggak di situ, udah dipindahin sama Iran posisinya, nggak tahu kemana nih jadinya posisi
Iran kayaknya udah tahu kalau bakal diserang. kalau Amerika bakalan ikutan nyerang. Iya. Nah, cuma posisinya Iran belum minta bantuan nih Mm-mm. sama abang-abangannya nih. Rusia sama China Ya, nih. Yang benar-benar kuat militer ya. Dia masih berusaha sendiri nih. Karena dia masih ngomong kan sekarang salah satu dari musuhnya mereka adalah Amerika nih. Mm-mm. Semua warga mau pokoknya yang Amerika udah pasti jadi musuh Iran nih. Kita nggak tahu nih nanti malam nih apa yang terjadi nih karena baru kemarin banget kan diserang tuh. Nobar kita. Sekarang nobarnya bukan bola aja. Nobarnya perang. Perang aja.